Tutur Ibrah. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Itu adalah janji yang sangat pasti, namun seringkali menjadi hal yang paling kita lupakan. Dunia yang kita kejar, kemewahan yang kita banggakan, seketika sirna saat nafas terakhir terhenti di tenggorokan. Lalu, kita akan diantar ke sini, rumah masa depan yang sempit, gelap dan sendirian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya liang kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat." Hadis riwayat Tirmizi. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah. Namun jika tidak, Maka setelahnya akan jauh lebih keras dan menakutkan. bayangkan, hari itu adalah hari ini. Tubuhmu telah dimandikan, dikafani, dan kini pintu dunia tertutup selamanya bagimu. Kegelapan menyelimuti. Kau mendengar suara tanah yang dijatuhkan di atasmu. 1 sekop, 2 sekop, hingga cahaya benar-benar hilang. Disinilah realita 7 hari pertamamu dimulai. Bukan lagi tentang jam tangan atau kalender, tapi tentang dimensi waktu yang berbeda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang mayat benar-benar mendengar suara terompah sandal mereka apabila mereka telah berpaling meninggalkan kuburnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keluargamu pulang, hartamu ditinggal, sahabatmu kembali tertawa, kau sendirian. Saat langkah kaki terakhir tak terdengar lagi, keheningan total mencekik. Ruhmu dikembalikan ke jasadmu, bukan untuk hidup kembali ke dunia, tapi untuk menghadapi ujian pertama, yakni himpitan kubur. Tidak ada yang lolos dari himpitan ini. Bahkan bayi atau orang saleh sekalipun, kubur akan memeluknya. Jika kau orang beriman, ia memelukmu seperti ibu memeluk anaknya. Namun, jika kau pendosa, rusuk-rusukmu akan saling bersilangan karena dahsyatnya himpitan itu. Hadis riwayat Ahmad. Lalu datanglah 2 malaikat yang hitam legam lagi biru matanya, Munkar dan Nakir. Mereka mendudukkanmu. Tidak ada basa-basi, tidak ada negosiasi. Inilah ujian akidah yang sesungguhnya. Pertanyaan pertama memecah kesunyian. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bagi orang mukmin, Allah akan meneguhkan lisannya. Ia menjawab dengan tenang, Tuhanku adalah Allah. Namun bagi orang munafik dan ragu, ia akan berkata, Hah? Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku mengikutinya. Pertanyaan kedua, apa agamamu? Dan ketiga, siapa lelaki yang diutus kepadamu ini? Di dunia, mungkin kita bisa berbohong, tapi di sini, hafalan tidak berguna. Yang menjawab
adalah iman yang tertanam dalam hati selama kita hidup. Rasulullah mengingatkan, bagi yang gagal menjawab, ia akan dipukul dengan palu dari besi di antara kedua telinganya. Ia akan menjerit dengan jeritan yang didengar oleh seluruh makhluk, kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat Bukhari. Namun, jangan putus asa. Bagi orang beriman, akan datang sosok berwajah rupawan dan beraroma wangi. Kau akan bertanya, siapa engkau? Wajahmu mendatangkan kebaikan. Ia menjawab, aku adalah amal solehmu. Bagi pendosa, yang datang adalah sosok berwajah buruk dan berbau busuk. Aku adalah amal burukmu, katanya, menjadi teman mengerikanmu hingga kiamat. Lalu terdengar seruan dari langit, hambaku benar, hamparkan permadani dari sorga untuknya. Kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Angin surga berhembus masuk, membawa wewangian yang belum pernah tercium di dunia. Ia berkata, "Ya Rob, segerakanlah kiamat, agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku di surga." Sebaliknya, bagi yang gagal, pintu neraka dibukakan baginya. Hawa panas dan racunnya menengat tubuh. Ia berteriak dalam ketakutan, "Ya Rob, jangan datangkan kiamat." Hari berganti hari, 7 hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu. Penantian di alam barzakh bisa terasa sekejap bagi orang mukmin. Seperti tidurnya pengantin baru, tenang, damai, hingga sangkakala ditiup. Atau menjadi siksaan panjang tanpa henti bagi mereka yang lalai. 7 hari pertama di sana ditentukan oleh apa yang kita lakukan 24 jam sehari di sini, saat ini. Kita masih diberi nafas, kita masih bisa memilih. Siapkanlah jawaban terbaik untuk munkar dan nakir, bukan dengan hafalan, tapi dengan ketaatan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur.